Pemirsa, rapid test antigen wajib diberlakukan bagi para calon penumpang kereta api keberangkatan jarak jauh. Di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, ada 36 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Lebih dari 2.000 calon penumpang kereta api jarak jauh di Stasiun Senen telah mengikuti rapid test antigen. Di hari pertama diberlakukannya aturan wajib rapid test antigen, hasil tes menunjukkan 36 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Sesuai kebijakan, PT KAI akan mengembalikan uang pembelian tiket bagi calon penumpang dengan hasil reaktif. Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin, meminta masyarakat yang hendak berkunjung ke sejumlah tempat wisata dan penginapan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, wajib menunjukkan hasil rapid test antigen. Imbauan ini sebagai upaya pengendalian COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah daerah termasuk kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai 21 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mewajibkan masyarakat untuk membawa surat keterangan sehat minimal rapid test antigen. Bupati Bogor Ade Yasin pun melarang masyarakat menyelenggarakan perayaan malam pergantian Tahun Baru 2021 guna mencegah penyebaran COVID-19. Dalam peraturan Bupati disampaikan bahwa bagi yang menginap di hotel yang ada di kawasan Bogor dan di Puncak, juga di tempat-tempat wisata, itu harus membawa hasil rapid test atau rapid antigen. Jadi kalau memang tidak ada, ya harus mampir dulu ke rumah sakit terdekat. Mau jalan-jalan, mau nginap, itu bawa sendiri hasil rapid. Petugas Satpol PP dan Satgas COVID-19 akan dikerahkan guna memeriksa penerapan peraturan Bupati ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan mulai hari ini, wisatawan yang masuk kota Bandung juga wajib membawa surat keterangan hasil rapid test antigen sebagai bukti bebas dari COVID-19. Dan cara ini juga untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru di Bandung. Pemerintah Kota Bandung memperketat masuknya wisatawan dengan mewajibkan mereka membawa hasil swab atau rapid antigen sebagai surat keterangan bebas COVID-19. Aturan yang diberlakukan mulai hari ini sebagai cara untuk menekan penyebaran virus COVID-19, terutama saat ada keramaian perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Ternyata tak hanya tempat wisata, di hotel atau penginapan juga mensyaratkan surat keterangan bebas COVID-19. Dihimbau syarat orang datang ke Bandung ya dari luar wisatawan itu sudah membawa surat keterangan itu antigen sudah. Berarti nanti juga Pemkot Bandung juga mengecek ke tempat-tempat wisata untuk memastikan bahwa yang datang itu membawa surat antigen. Pemerintah Kota Bandung akan menggelar operasi rutin untuk mengecek pelaksanaan aturan tersebut. Aturan ketat juga diberlakukan untuk batas maksimal kapasitas huni hotel dan penginapan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pasien COVID-19 tanpa gejala di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet merayakan Hari Ibu dengan berbagai lomba. Acara ini bertujuan untuk menghibur pasien dan meningkatkan imun. Pasien COVID-19 tanpa gejala yang dirawat di Wisma Atlet merayakan Hari Ibu dengan sejumlah kegiatan. Mulai dari lomba lari hingga lomba voli yang digelar di halaman Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Peserta tampak antusias mengikuti lomba. Peserta yang menang juga mendapatkan hadiah. Lomba ini diharapkan membuat pasien lebih aktif di tengah masa isolasi mereka. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu psikologi mereka agar lebih gembira. Biar mereka di sini tidak stres, biar ada kegiatan, kemudian mengisi kegiatan, sehingga waktu tidak luang, tidak kosong, dan membuat mereka imunnya naik dan cepat negatif. Yang mereka ini kan, tetapi atensi dari kita selaku penyelenggara Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini, mereka menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi. Letkol Arifin juga memberi pesan untuk masyarakat luas bahwa angka kasus COVID-19 masih tinggi. Diharapkan masyarakat selalu sadar untuk mematuhi protokol kesehatan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atur strategi untuk memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi tahun 2021. Serangkaian strategi untuk meraih peluang pemulihan ekonomi nasional diantaranya vaksinasi COVID-19 dan memaksimalkan lembaga pengelola investasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menggelar Outlook Perekonomian Indonesia 2021 dengan tema meraih peluang pemulihan ekonomi 2021. Tahun 2021 diprediksi akan menjadi tahun penuh tantangan bagi banyak negara setelah dilanda COVID-19. Bagi Indonesia, tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi serta menjadi momen untuk kembali bekerja dan berusaha, sekaligus optimis memanfaatkan peluang. Untuk meraih peluang pemulihan ekonomi nasional, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan Kemenko Bidang Perekonomian akan melakukan serangkaian strategi. Di antaranya vaksinasi COVID-19, implementasi Omnibus Law, hingga memaksimalkan lembaga pengelola investasi. Tentu pemerintah perlu menyusun berbagai kebijakan dan strategi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Game changer perekonomian nasional di masa pandemi ini adalah vaksinasi. Dan yang kedua adalah implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu tentunya disiapkan program stimulus yang dilakukan di Komite PCPEN dan pemerintah sedang mempersiapkan dukungan untuk keberpihakan kepada UMKM. Prinsipnya di bawah 10 miliar semuanya untuk UMKM. Jadi tentu ini salah satu prinsip yang masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pemerintah sedang menyiapkan daftar prioritas investasi dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund. Nah, strategi tersebut tentunya pemerintah mendorong pengembangan kawasan industri. Airlangga juga menambahkan, strategi pengungkit pertumbuhan ekonomi lainnya yang akan diimplementasikan adalah program ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, dorongan sektor padat karya, dan pengembangan ekonomi digital. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Randi Aditya, iNews melaporkan.